Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang ya Bapa, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau baik di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau campur tangan, Engkau jamah kami semua ya Tuhan Yesus. Melalui Menara Doa Online ini Tuhan Yesus, karakter kami melalui firman-Mu, Engkau bentuk ya Tuhan Yesus. Engkau bentuk ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan mempunyai karakter seperti karakter-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami tak mampu, hanya Roh Kudus yang memampukan kami. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah setiap hidup kami. Agar kami bisa menjadi lebih baik ya Bapa. Menjadi lebih indah di hadapan-Mu. Yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ibadah kami ini dari awal sampai akhir ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kami akan buka hati. Biarlah Roh Kudus bekerja lebih lagi. Haleluya. Mari kita sembah di hadapan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari dengan segenap hati, lebih dalam lagi kita katakan bersama. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut ya Bapa, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami membuka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi, mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Kami buka hati kami, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami undang Roh Kudus ya Tuhan untuk masuk penuhi kami, menguasai hati dan pikiran kami, melembutkan setiap hati kami ya Bapa, agar kami bisa dibentuk ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, biar kami semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Mari lebih dalam lagi Engkau bentuk kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari jamah kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari dengan lembut katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mulai menyembah. Oh Yesus, Engkau Allah yang baik. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami dibentuk seturut gambar-Mu Bapa. Kau jadikan kami biji mata-Mu Bapa.
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita sembah di angkat tangan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari lebih dalam lagi imani setiap kata-kata ini. Katakan, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu. Oh, inilah hidupku di tangan. Bentuklah seluruh pakailah sesuai rencana-Mu Bapa. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi dengan lembut, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan. Oh, sempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama dalam memuliakan nama. Lebih lagi memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, bentuk kami ya Bapa, jadikan kami seturut kehendak-Mu, jadikan kami indah di mata Tuhan kami. Hanya Kau yang mampu mengerjakannya ya Roh Kudus. Mari semuanya angkat suara kita katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang lihat, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini kami Yesus, kami datang kepada Engkau ya Bapa untuk dibentuk ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah ya Tuhan di hadapan-Mu, dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Satu keinginan, satu kerinduan kami ingin jadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Aku mau jadi orang berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah ajar aku percaya, ajar kami setia dan taat hanya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami bisa berharap hanya padamu ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa selalu melibatkan Tuhan, menanyai Tuhan dalam setiap keputusan kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau libatkan Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Tuhan dalam setiap keputusan kami. Hari ini ya Bapa, saat ini kami mau datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kalau sering kali Tuhan kami tidak menanyai Tuhan, tidak mendoakan ya Tuhan keputusan kami, tidak melibatkan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan beri kami hikmat-Mu. Tuhan berikan kami hikmat-Mu, solusi ya Tuhan untuk setiap masalah, kesulitan ya Tuhan yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kami ambil ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biar Engkau urapi kami dengan roh nasihat. Ya Tuhan, untuk bisa memberikan nasihat, pelayanan-pelayanan nasihat, pelayanan-pelayanan hikmat ya Tuhan. Untuk menguatkan, membangkitkan ya Tuhan daripada umat-Mu, gereja-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, beri kami karunia iman untuk bisa percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada satu atau beberapa orang yang hari ini mungkin saudara sedang ya mengindap atau divonis dokter ada tumor di otak saudara. Dan hari ini aku berdoa, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Sekarang saudara ikuti saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saya percaya Engkau Tuhan, Engkau juru selamat saya Yesus. Dan saya percaya Engkau adalah penyembuh saya. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saya terima kesembuhan ini ya Tuhan. Angkat ya Tuhan setiap ketakutan. Angkat setiap ya Tuhan kebingungan, ya kekhawatiran. Berikan saya damai sejahtera-Mu, iman untuk disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Bergumul dengan kanker mereka, tumor mereka. Aku berdoa sembuhkan mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, GERD, autoimun ya Tuhan. Dan mereka yang sedang mengalami ya Tuhan pengeroposan tulang, jantung mereka ya Tuhan terganggu, ginjal. Aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya ada satu terobosan keuangan yang Tuhan akan berikan buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan berikan ya Tuhan jalan-Mu, bukakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat masih ada buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan nama baik dan kehormatan kita. Sudah percaya katakan amin. Nah, saya berikan judul hari ini khotbahnya adalah peranan Roh Kudus
dalam memulihkan nama baik dan kehormatan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 22 ayat 1. Ya, ini ayat biarlah masuk ya di dalam pikiran kita, bisa hafal, bahkan bisa tertanam dalam hati kita. Amsal 22 ayat 1, demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita masih membahas, saudaraku, ya kan, yang dimana saya ingin mendorong kita semua. Biarlah orientasi kita ini adalah, saudara, untuk membangun nama baik. Bukan mengejar daripada kekayaan. Karena Alkitab katakan apa? Nama baik, ya kan, lebih besar, lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, kalau kita ingin membangun nama baik, saudara, mau ingin dikasihi oleh orang. Saya percaya, saudaraku, bahwa hasilnya kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita mau membangun nama baik, saudaraku, ya kan, maka hasilnya adalah kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amsal 28 ayat 20 katakan apa, saudara? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin saudara belajar untuk percaya bahwa Roh Kudus ya berperan penting untuk memulihkan kembali nama baik kita, kehormatan kita. Sebab saudara, kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu sangat peduli untuk apa? Menegakkan kehormatan namanya. Kata amin. Dengan kata lain adalah Tuhan sangat peduli, ya kan, dengan apa? Nama baiknya dia, saudaraku, dengan reputasinya. Dan dia ingin pakai saudara dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kata amin. Tuhan ingin pakai kita supaya dalam hidup kita, ya kan, yaitu hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Caranya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan, maka kita perlu membangun dan meminta Roh Kudus. Mari Tuhan, Roh Kudus, biarlah Engkau pulihkan nama baik kami, nama kehormatan kami. Katakan amin. Nah, ini pentingnya saudaraku ya. Karena memang kerinduan hati Tuhan adalah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita berbuah banyak. Saudara bisa berhasil, berdampak dan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8 kita akan baca sama-sama saudara yuk. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau saudara berhasil, kalau saudara berdampak atau berbuah banyak, saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Jadi saudaraku, caranya Roh Kudus memulihkan nama baik kita, yaitu dia akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbuah banyak. Roh Kudus memulihkan nama baik kita, kehormatan kita. Dengan cara, ya kan, dia akan membuat kita, Roh Kudus membuat kita menjadi orang-orang yang berbuah banyak. Saudara mau hidupnya berbuah? Siapa yang mau hidupnya berbuah? Coba saudara angkat tangannya di sini dan saudara tulis di live chat, aku mau berbuah banyak. Nah, saudaraku, bagaimana Roh Kudus, saudaraku, ya kan, bisa berperan memulihkan nama baik kita? Gimana Roh Kudus bisa? Saya ingin beritahu, Yesus sendiri yang beritahu kepada kita. Saudara, saya kutip perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini adalah penolong kita. Roh Kudus ini adalah juga disebut sebagai roh kebenaran.
Yohanes 16 ayat 13 katakan, ya kan? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran, saudara. Dan ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Ya saudara, dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, kitab Amsal berkata apa? Saudara, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Katakan amin saudara. Nah, ini penting. Jadi saya berdoa, saudara, kita coba saya berdoa supaya Tuhan sendiri, ya kan, lewat Roh Kudus, ya kan, akan memulihkan kembali nama baik dan kehormatan kita. Kalau saudara bisa, saudaraku, melihat bagaimana Tuhan memulihkan bertahun-tahun. Setiap kita pasti, kalau saudara sudah masuk usia-usia seperti, ya kan, 20-an lah, 30, bahkan 50, 60. Saudara mungkin pernah mengalami di mana saudara namanya dijelek-jelekin. Nama saudara dijelek-jelekin, saudara difitnah, orang ngomong yang buruk di belakang saudara. Padahal mungkin saudara tidak lakukan apa yang mereka katakan. Saudaraku Kristus, itu adalah masa-masa yang sangat sulit dalam hidup kita. Saudaraku Kristus. Tetapi saya ingin beritahu, ya kan, sepanjang kita pelihara, saudara apa? Hati yang tulus. Ya kan? Terus pelihara perkataan yang benar, berkata yang benar, berkata yang jujur. Kita memiliki yang namanya integritas. Saya percaya Roh Kudus atau Tuhan itu akan membela kita. Pada waktunya itu semua akan dibukakan. Saudara yang mengerti katakan amin. Tuhan sendiri saudaraku yang akan menjadi perisai. Membatalkan semua perkataan-perkataan itu. Dan dia sendiri akan memulihkan nama baik saudara. Yang mengerti katakan amin. Justru pada saudara untuk membangun nama baik. Seringkali Tuhan izinkan kita, ya kan, nama kita dicemarkan oleh banyak orang. Reaksi kita, respon kita, tanggapan kita. Itu akan menentukan apakah kita berhasil. Apakah kita bisa lulus, ya kan? Kalau kita lulus, maka kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, saudara akan dapat banyak berkat. Saya melihat saudaraku, kalau Tuhan bisa bawa kita sampai ke titik ini, sampai ke tempat ini saudara, sampai kepada posisi ini. Saudara, salah satu daripada adonan atau komponen, ya kan? Yang membuat kita bisa sampai hari ini adalah salah satunya adalah pencemaran nama baik kita. Ketika saudara dicemarkan nama baiknya, tetapi saudara tetap, saudaraku, setia sama Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dan tetap memberikan kesempatan Tuhan yang menjadi pembela buat saudara. Saya yakin Tuhan akan mengangkat nama saudara. Yang percaya katakan amin. Atau saudaraku, atau saudara sudah melakukan kesalahan kah? Mengalami kejatuhan, kegagalan. Sehingga nama buruk, nama saudara itu hancur. Nama saudara itu sudah hancur. Apakah masih bisa, ya kan, nama ini, ya kan, Tuhan bisa pulihkan lagi? Saya bilang masih bisa. Katakan amin. Ini saya akan bahas saudaraku hal yang seperti ini. Hari ini kita akan bahas. Kata kuncinya adalah saudara dan saya harus hidup dituntun oleh siapa? Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus memulihkan nama baik kita? Saudaraku, yang pertama, saudara dan saya harus belajar. Kita harus belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kenapa khotbah? Saya sering kali di buku Makarios saya tulis juga tentang hal ini. Khotbah saya, setiap kali khotbah banyak kali saya sebutkan harus bergantung pada Tuhan, bukan pada diri sendiri.
Ini adalah satu sikap rendah hati. Ya saudaraku, karena kalau Tuhan mau angkat nama atau memulihkan nama baik kita, jadi Tuhan angkat, saudara terangkat itu nama biasanya saudara. Seperti apa namanya di dalam kitab Yosua, ya kan? Yosua tuh namanya diangkat oleh Tuhan. Sehingga apapun yang diperkatakan, apa yang dikatakan oleh Yosua, diperintahkan, apa yang keluar dari mulut Yosua, bangsa Israel mendengarkan dan mengikuti apa yang diperintahkan Yosua kepada mereka. Katakan amin. Nah ini dia saudara. Kita harus belajar bergantung kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Saudara. Nah yang jadi masalah sekarang begini saudara. Ya, ini kita. Ini harus dilatih kebiasaan ini. Kita suka beranggapan. Ya, kita suka berpikir bahwa kita ini sudah berpengalaman. Kita ini sudah tahu semua seluk beluk daripada kehidupan. Saudaraku, udah tahu kerja ini, udah tahu ini. Sehingga kita bertindak, kita ambil keputusan. Kita melangkah tanpa mendoakannya terlebih dahulu. Keputusan itu atau rencana itu. Tanpa bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Kita pikirnya biasa kok. Biasa saya gak pernah nanya. Saudaraku, contoh yang paling simple buat saya adalah apa? Ini untuk saya pribadi ya. Untuk khotbah, saya tiap hari khotbah. Saya gak bisa. Saudaraku, saya latih diri saya. Ya kan? Saya tanya sama Tuhan, kayaknya pesannya apa untuk hari ini? Tuhan mau ngomong apa? Beritahu Tuhan. Nah saya coba, saya latih. Yang kedua, seandainya saya mau berangkat, mau pergi sesuatu, mau beli barang apa. Kadang-kadang saya tanya dulu, Tuhan aku pengen begini. Kalau Tuhan izinkan, ya kan, ini untuk hal seperti itu minta izin, ya kan, minta restu, minta blessing. Kalau memang Tuhan restui, izinkan, ya kan, itu buat lancar. Kalau Tuhan gak izinkan, bikin penghalang-penghalang, ya kan, yang menghalangi saya sehingga saya tidak bisa lakukan hal ini. Atau angkat keinginan saya untuk melakukan itu. Saudara, yang mengerti katakan amin ini. Karena kalau kita mengalami yang namanya masalah-masalah dalam hidup kita, saudaraku, kesulitan, saudara, kita coba tanyai Tuhan. Saudaraku Yesus. Nah, saya ingin kasih tahu ada seorang di dalam perjanjian lama namanya Simson. Saudara sudah sering dengar daripada kisah ini. Coba kita baca dan kita baca sama-sama ya kisahnya dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 sampai 21. Coba kita lihat di sini. Ini menarik sekali saudara, kebenaran yang kita bisa petik, pelajari pada hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berserulah perempuan itu namanya Delila. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa, baca yang keras, Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah meninggalkan dia. Lalu apa terjadi saudara? Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah apa? Menggiling. Saudara perhatikan di sini. Simson beranggapan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dia pikir saudara dia bisa menangani masalahnya seperti yang sudah-sudah dan dia bisa melepaskan dirinya saudaraku. Perhatikan sini. Dan Simson tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudaraku, dia tidak menyadari bahwa Tuhan meninggalkan dia. Saya baca saudara, sebab Tuhan sudah meninggalkan dia. Pertanyaannya gini, apa benar Tuhan tuh telah meninggalkan Simson? Kalau menurut saya Tuhan tuh gak pernah tinggalkan Simson. Yang meninggalkan Tuhan, saudara, ya kan, adalah siapa? Simson. Bukan Tuhan tinggalkan Simson. Kenapa? Logikanya begini saudara. Ya, sebenarnya Simson yang telah meninggalkan Tuhan lebih dulu. Dengan dia tidak pernah mendoakan. Ya kan?
untuk berada di situ. Bersama dengan Delila, bersama dengan orang Filistin. Dia gak pernah berdoa, Tuhan boleh gak aku bersama dengan ini, di tempat ini. Dia gak pernah tanya. Simson gak pernah libatkan Tuhan. Gak pernah doakan, gak pernah berdoa. Dia anggap dia bisa, dia lakukan apapun. Karena dia pikir dia punya kekuatan yang luar biasa, dia punya urapan yang luar biasa. Saudara, ada saatnya. Ya kan saudara, kita kadang diurapi. Wah, bisa nyembuhkan, bisa khotbah hebat. Urap. Atau semua kerja kayak sukses. Kita pikir semua bisa sukses terus. Dan tidak berdoa, tidak pernah tanya Tuhan. Tidak pernah cari kehendak Tuhan. Kita pikir semuanya lancar. Satu hari pasti ada saat dimana kita kena batunya. Ini Simson kena batunya. Ternyata saudaraku Yesus Kristus, Simson harus membayar harga yang terlalu mahal. Saudara, akhirnya apa? Matanya dicungkil. Orang yang tidak pernah libatkan Tuhan, satu hari kelak dia akan berada di satu keadaan di mana seperti buta, dia nggak tahu mau melangkah kemana ini. Lalu seperti tangannya tuh diikat sama apa? Besi tenggak. Dia kalau tangan udah terikat nggak bisa kerja apa-apa. Saudaraku. Lalu apa saudara sini katakan ya kan? Kerjanya apa saudara? Menggiling, muter aja muter. Capek, lelah, mau lepas gak bisa. Saudaraku Yesus, harganya terlalu mahal. Nah, kalau kita ingin Roh Kudus memulihkan nama baik kita dan kehormatan kita, saudara dan saya harus membiasakan diri berdoa, bertanya sama Tuhan lebih dahulu. Katakan amin. Ya, saudara harus berdoakan, mengharapkan tuntunan hikmat Tuhan dan pertolongan kekuatan kuasanya. Saya mau kasih tahu sama saudara. Ya kan? Cukup lama Simson diperlakukan seperti itu. Lalu satu hari akhirnya saudara Yesus, apa yang dibuat oleh Simson? Simson berdoa. Ketika ada orang Filistin raja-raja, dia disuruh ngelawak. Jadi bahan tertawaan. Ya saudara, itu kan namanya Simson, itu udah cemar, udah hancur. Namanya udah gak ada nama lagi lah. Gak ada muka lagi, saudara, udah habis. Kenapa? Karena dia tidak pernah libatkan Tuhan. Tapi sekarang kita melihat begini, bagaimana? Di hari terakhirnya, Simson berdoa. Dia berdoa, ingat aku Tuhan. Ingat aku Tuhan. Saya percaya itu doa pertobatan dia. Ingat aku Tuhan. Berikan aku kekuatan sekali ini saja. Ya kan? Untuk aku bisa menegakkan namamu. Untuk aku bisa menegakkan kehormatan namamu. Mereka sudah menista dan menghina engkau lewat perbuatan aku. Aku sudah salah. Akhirnya apa saudaraku? Tuhan kasih dia kekuatan. Sekali lagi. Lalu dia pegang tiang. Saudara, akhirnya rubuh bangunan itu. Alkitab katakan yang dibunuh Simson pada masa matinya jauh lebih banyak daripada masa hidupnya. Kalau saudara baca lagi saudara, nama Simson harum. Padahal saudara udah hancur bener. Harum nama dia. Terbukti apa? Dia masuk Hall of Fame. Daftar nama-nama orang terkenal. Saudaraku, di mana? Di sorga. Nama-namanya. Di mana saudara? Ibrani 11. Dia sejajar saudara dengan nama-nama Daud. Saudaraku. Nama-nama pahlawan-pahlawan iman. Yang melakukan hal-hal yang besar. Saya melihat Roh Kudus bisa. Mungkin saudara berkata, aku punya utang. Aku sudah gagal. Jatuh dengan judi online. Judi online ada. Judi online. Pinjaman online. Karena aku ikut judi online. Aku pinjam yang online, pinjaman online. Sekarang, ya kan, nama aku sudah disebar kemana-mana. Ya kan, oleh pinjol, perusahaan pinjol. Aku sudah malu sekali. Hancur sudah. Saudara gak usah takut.
Kalau saudara bertobat seperti Simpson. Ya selama ini kita, apa waktu judi itu saudara tanya Tuhan. Gak usah tanya lagi kalau berjudi mah. Itu pasti bukan kehendak Tuhan. Satu hari saya pernah ini saudara. Ini ya, orang masih jemaat kita. Saudaraku, Pak kalau saya pergi ke Singapura untuk main kasino, saya doa dulu Pak supaya saya bisa menang. Saya pikir ini kayak aneh dalam hati saya. Wah, itu dulu gitu kan. Saya bilang itu doa yang sia-sia. Ya kan? Doa yang sia-sia. Apapun keadaan saudara mungkin rasakan sudah ngalami banyak kegagalan dan namanya udah hancur. Karena perbuatan salah saudara. Saya ingin beritahu, berdoa sekali lagi. Minta Roh Kudus pulihkan. Katakan amin. Ya, saudara, Tuhan bisa pulihkan kita. Tuhan katakan begini saudaraku. Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Roh Kudus sanggup memulihkan nama baik kita. Saudara percaya katakan amin. Ya kan? Dengan membuat kita menjadi seorang yang berhasil, yang berdampak, yang berbuah banyak. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Saudara percaya Tuhan pulihkan lagi nama baik saudara. Saudara percaya nama baik saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan selalu lihat masa lalu saudara. Yang penting sekarang bangun masa yang sekarang. Dan tatap. Kalau saudara mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya dia akan membawa saudara. Ya kan, ke tanah perjanjian itu. Tempat di mana penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tempat di mana ada banyak susu dan madunya. Oleh karena itu saudara yang kedua, kalau kita mau ya melibatkan Roh Kudus untuk memulihkan nama baik kita dan kehormatan kita. Yang kedua adalah saudara harus mengubah perspektif saudara. Kita harus mengubah perspektif hidup kita. Saya mau jelaskan begini saudaraku. Kita mungkin ya tidak selalu melihat kemana seharusnya kita pergi. Saudara, tetapi coba perhatikan ini saudara. Kita akan selalu pergi dan tiba ya kan ke tempat yang kita lihat. Maksud saya begini, kalau saudara suka lihat, suka memperhatikan, suka memikirkan, suka mengatakan, saudara ya kan, maka saudara akan bisa mendapatkan atau apa yang saudara lihat itu. Atau saudara bisa berada di tempat di mana saudara lihat. Artinya apa di sini? Perspektif itu sangat penting. Perspektif atau cara pandang kita, ya kan, akan menentukan keputusan kita ini apa. Ya, arah hidup kita ini akan kemana. Dan kita akan berada di mana. 5 tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Bahkan 1000 tahun ke depan kita ada di mana? Tergantung daripada apa? Perspektif kita. Cara pandang kita. Kalau cara pandang kita adalah Yesus. Ya kan? Cara pandang kita adalah kekekalan. Cara pandang kita adalah jiwa-jiwa. Saudara, kita lihat ini. Ini penting. Saya percaya kita akan sampai ke sana. Kalau cara pandang kita hanya, saudaraku, sesuatu yang semua sifatnya sementara. Ya kan? Yaitu dunia. Dengan segala kesenangan dalam arti kekayaan, popularitas. Saudara, kenikmatannya. Tuhan bilang, ya kan? Dunia dengan segala isinya ini akan segera lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selamanya. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Perspektif ini penting. Saudaraku, ya kalau kita bisa mengubah cara pandang kita dari yang salah kepada yang benar,
maka saudara akan dapatkan kebenaran. Saudara, satu hari Daud, saudaraku, Daud, kita baca nih Mazmurnya dulu dah. Mazmur 141 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur 141 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saudara, dia tulis ayat ini, saudara sudah tahu, ya kan? Daud ini mengubah perspektifnya. Saudara, ya kan? Mengubah perspektifnya setelah Daud membayar mahal. Saudara, dia bayar mahal seperti Simson, dia bayar mahal. Kenapa? Karena Daud memilih hidup menuruti keinginan dagingnya. Daud dia ubah perspektifnya. Yang untuk kesenangan diri dia. Saudaraku, dia ubah. Ya kan? Ketika dia ubah perspektif dia, mataku tertuju pada Tuhan. Ya kan? Lalu Tuhan mengubah keadaan Daud. Tuhan mengubah keadaan Daud, memulihkan nama baik Daud. Ya kan? Tuhan melihat Daud sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, gimana Pak saya bisa mengubah perspektif? Ya kan? Bagaimana caranya saya mengubah cara pandang saya? Saudara, kita sudah belajar beberapa hari yang lalu tentang seorang yang bernama Demas. Mengapa kok Demas, rekan sekerja daripada Paulus dan para hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu, saudaraku. Paulus, Dr. Lukas dan yang lain hebat-hebat semua. Kok bisa dia pergi tinggalkan pelayanannya, tinggalkan Tuhannya hanya untuk saudara kesenangan daripada dunia itu. Karena saudara, selama dia melayani, perspektif dia gak pernah berubah. Keinginan hati dia adalah apa saudara? Tentang diri dia. Dia cinta diri dia untuk kesenangan dia. Dia cinta uang itu. Dia pikir uang itu bisa segalanya. Dia cinta kepada dunia. Jadi apa yang paling kita inginkan, apa yang selalu kita perhatikan, yang menjadi perspektif dan cara pandang kita, maka pada waktunya itu akan terbuka. Saudara ngerti gak maksud saya ini? Ya, siapa kita? Kalau kita cuma duit, orientasinya uang, kekayaan, kekuasaan, popularitas, kelihatannya asik dalam pelayanan. Tapi pada waktunya ini akan kebongkar dan ini akan menghancurkan. Harganya, kita bayar harga terlalu besar. Disinilah kenapa kok penting yang namanya penyembahan. Penyembahan mengubah perspektif kita. Dari perspektif kita yang selalu cara pandang kita, kita lihat diri kita, ego kita, kepentingan kita. Aku. Perspektif kita selalu lihat tentang yang dunia semua. Kita kan masih di dunia, masih perlu ini. Iya perlu. Sehingga kita pokoknya gak mau pusing. Apapun dengan cara kita mau dapatkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harus dapat. Kalau enggak, tahan untuk bertengkar. Tahan untuk berkelahi. Gunakan semua. Saudara Kristus, dengar baik. Kalau kita mau terlalu hidup menuruti keinginan daging kita gak akan pernah bisa masuk dalam apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara bukan soal makan dan minum. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita mau dipimpin oleh Roh. Saudaraku. Oleh karena itu caranya gimana? Supaya saudaraku Roh Kudus bisa pulihkan nama baik kita. Saudara ubah perspektif. Dengan cara apa? Saudara harus jadi orang yang suka menyembah. Penyembahan mengarahkan saudara mata kita untuk selalu tertuju ke Tuhan. Penyembahan saudara mengarahkan mata kita tertuju pada Tuhan. Ketika Daud berkata, kepadamu-lah ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Kepadamu aku berlindung,
Jangan campakkan aku. Daud bilang, aku mau masuk dalam hadirat-Mu lewat penyembahan ini. Jangan halangi aku untuk masuk hadirat-Mu. Permudah aku masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu itulah ada kehidupan. Aku hanya ingin Kau Tuhan. Hanya ingin Kau. Betul aku sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Jangan campakkan aku, mataku tertuju padamu. Aku minta belas kasihan-Mu. Ketika Daud mengubah perspektifnya, saudara, mengubah cara pandangnya dan cara menyembah. Apa yang terjadi? Tuhan melihat Daud sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, di akhir hidupnya dia tulis, saudara, dalam 2 Tawarik, saudara, pasal yang terakhir, Daud seorang yang pemazmur, yang disukai di Israel. Seorang raja, namanya harum. Sekalipun dia pernah hancur karena dia ambil istri orang, dia bunuh suaminya. Itu hancur nama baiknya. Saudara, tapi Tuhan angkat sampai hari ini. Saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kejatuhan yang paling dalam yang tidak bisa dijamah dan dijangkau oleh kasih Kristus. Kata kuncinya perspektif. Kalau kita terus menangisi, melihat diri kita, masa lalu kita akan selesai. Saudara, kita harus lihat Tuhan. Nyembah saudaraku. Saya ingin kasih tahu lagi tentang ini, Daud tentang kesalahan. Kejatuhan, namanya udah cemar. Tapi satu lagi saudara. Ya karena dia dosa dan kesalahan. Tapi ada satu lagi orang. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak salah. Tapi nama baiknya hancur. Di mata dunia nama baik bisa hancur. Ya saudara, kalau kita udah gak punya apa-apa lagi. Gak punya siapa-siapa lagi. Dan badan kita penuh dengan borok. Itu orang, nama kita udah hancur. Walaupun kita gak salah. Siapa namanya? Ayub. Saudaraku, kita lihat Ayub. Pertama dia kehilangan seluruh hartanya. Waktu Ayub banyak hartanya, ya saudara, orang hormati dia. Nama dia hebat. Karena banyak harta dia. Orang hormati dia. Dia punya 10 orang anak. Oh pasti, lihat ini keluarga yang hebat nih. Laki-laki yang hebat, punya anak banyak. Saudaraku, apa yang kurang secara jasmani? Kekayaan, jasmani, berkat jasmani. Istri pasti baik dong. Seseorang yang beribadah. Anaknya habis mati semua. Lalu saudara, tubuhnya mengalami sakit kulit. Sakit kulit dia korek. Katanya garuk dengan apa? Dengan beling. Itu hancur semua. Kalau orang lihat kulit kita hancur dari muka sampai semua. Orang geli lihat kita. Saudaraku, itu udah nama tuh hancur saudaraku. Lihat istri suruh kita kutukin Tuhan. Lalu mati. Istri tinggalin. Itu nama juga udah hancur. Ayub tidak buat salah apa-apa. Tapi namanya udah hancur. Tapi apa yang dibuat oleh Ayub? Dia tidak melihat terus. Saudaraku, keadaan dia. Saudaraku. Tetapi apa yang dibuat Ayub? Ketika Ayub mengalami hal itu. Ya, berkali-kali kita baca ayat ini. Untuk mengingatkan lagi. Saudara saya, kalau kita mau melihat Allah mengubah. Daripada mengangkat, memulihkan nama baik kita, kehormatan kita. Kita harus mengubah perspektif kita. Untuk bisa mengubah perspektif, kita harus lebih banyak menyembah. Lihat Ayub. Ayub 1 ayat 20-22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyakkan jubahnya. Dan mencukur kepalanya. Kemudian apa saudara? Sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam segala hal itu Ayub tidak melakukan dosa dan tidak menuduh Allah melakukan sesuatu yang kurang patut. Perhatikan sini. Ayub mengubah perspektifnya dengan apa? Saudara, di situ kata mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini bicara tentang apa? Tindakan apa? Pertobatan.
Dia rendahkan diri dia, saudara. Lalu dia sujud, saudara, menyembah kepada Tuhan. Setelah dia mengalami kehilangan-kehilangan dalam hidupnya, kesedihan-kesedihan dalam hidupnya. Dampaknya apa, saudara? Allah mengubah hatinya. Ya saudara, Ayub mengarahkan matanya. Waktu dia menyembah, dia sedang apa, saudara? Dari sedang melihat keadaan, dia arahkan matanya ke Tuhan. Setiap kali kita menyembah, kita sedang mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Katakan amin. Penyembahan mengubah perspektif Ayub. Penyembahan mengubah perspektif saudara. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Dari apa? Dari diri kita, dari keadaan kita, dari orang-orang lain yang membuat kita bisa sombong, bisa takut, bisa khawatir, bisa marah. Menjadi ketika kita ubah kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Ini mendatangkan apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Katakan amin, saudara. Dan saudara bisa lihat sini. Ketika Ayub mengubah perspektifnya dengan penyembahan. Saudara mengarahkan dirinya, saudara, kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia tetap berada di pihak Tuhan. Alkitab katakan, Ayub tidak menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang kurang pantas. Ketika Ayub mengubah perspektifnya, dia lihat Tuhan. Dia lihat Tuhan. Ya kan, saudara, apa yang terjadi? Ya saudaraku, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan nama baik Ayub. Tuhan memulihkan kehormatan Ayub. Yang mengerti katakan amin. Tuhan berikan 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dahulu. Saudaraku, Tuhan memberikan lagi anak-anak buat dia. Bahkan Ayub orang yang panjang umur. Sampai dia bisa melihat keturunan yang keempat. Kesaksian hidup Ayub menginspirasi. Memberkati banyak orang sampai hari ini. Katakan amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa? Kehidupan Ayub. Karena Tuhan berkepentingan dengan saudara. Apapun keadaan saudara sekarang hari ini, Tuhan berkepentingan dengan saudara. Karena apa? Tuhan mau pakai saudara, ya kan, sebagai etalase. Saudaraku, supaya namanya dipermuliakan lewat saudara. Dia perlu memulihkan saudara. Dia mau mengangkat derajat saudara. Dia mau memulihkan nama baik dan kehormatan saudara. Katakan amin. Percaya itu. Bagian kita adalah yang pertama doa dan tanya sama Tuhan. Yang kedua ubah perspektif kita dengan penyembahan. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Kita akan selalu pergi ke tempat yang kita lihat. Siapa kita lihat? Tuhan. Janji Tuhan. Firman Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan perspektif saudara. Perhatikan, miliki perspektif iman. Katakan amin. Karena perspektif iman ini yang akan bawa kita ke tanah perjanjian kita. Sebuah tempat yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebuah tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Katakan amin. Saudara percaya Tuhan bisa pulihkan nama baik saudara. Kita sudah belajar di Alkitab. Bagaimana Allah memulihkan nama baik. Simson, Daud, dan Ayub. Mari saudaraku, bangkit dan jadi pemenang. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Ya Roh Kudus. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altar. Tutup mata kita, Tuhan, aku minta
Engkau pulihkan ya Tuhan nama baik, kehormatan, yaitu keadaan umat-Mu ya Tuhan. Kalau beberapa di antara kami yang mendengarkan ya Tuhan firman-Mu ini, hari-hari ini mengalami putus asa dan tidak ada pengharapan lagi. Karena sudah hancur nama baik kami. Kami tidak bisa buat apapun. Kami sudah terbuang di masyarakat ini, bahkan menjadi sampah. Saya ingin beritahu kepada saudara, datang ke Tuhan, sujud menyembah Tuhan, sujud berdoa, sujud bertobat, berdoa, minta pemulihannya. Bangun lagi hidup saudaraku. Ayo mulai, bangun kembali hidupmu dengan integritas. Bangun kembali dengan karakter. Bangun lagi dengan kompetensi. Mulai lagi. Tuhan yang bisa mengubah hati daripada manusia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengirim orang-orang yang mempercayai saudara. Biarlah bangun nama baik-Mu, supaya Engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat percaya mendapat banyak berkat. Jangan lihat sesuatu yang negatif. Jangan lihat yang membuat kau jadi takut, putus asa dan putus semangat. Biarlah mulai hari ini Tuhan, beri kami mata untuk bisa melihat masa depan itu ya Tuhan masih ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Pulihkan mereka semua ya Bapa. Aku mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri yang hadir dan memberkati kami. Dalam nama saya berdoa, haleluya, amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Syukur
angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.